Hello everyone, welcome to our English class. For this time, we would like to learn about simple past tense. So in English we have time matters. Dalam bahasa Inggris ada waktu mempengaruhi kata kerja atau bentuk kalimat yang kita ucapkan. Jika kita mengucapkannya hari ini, bentuknya akan berbeda ketika kita merujuk pada hari kemarin. Berbeda halnya dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita memiliki konsep waktu untuk perubahan-perubahan kata itu. Jadi entah kita makan kemarin, kata makan tetap berada pada pada bentuk yang sama, tetapi itu kata makan kemarin. Makan hari ini tetap verbnya makan, dia tidak berubah menjadi makan, dia tidak berubah menjadi makun. Begitupun ketika kita merujuk besok misalnya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, jika kejadiannya kemarin, maka bentuknya atau kata kerjanya berbeda misalnya dengan hari ini. Seperti apa itu nanti kita akan lebih lihat jelasnya seperti Oke, misalnya seperti ini. Jadi kita lihat polanya tuh seperti ini. Kita di past tense ketika kita mengemukakan sebuah pernyataan atau perbuatan yang sudah berlalu, yang sudah terjadi misalnya kemarin atau beberapa menit yang lalu bahkan tetapi sudah selesai, maka kita menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk past misalnya. Nah, kata kerja kan ada dua modelnya. Ada kata kerja reguler, yaitu kata kerja yang ketika di bentuknya pas, kita cukup tambahkan ed. Jadi ada V1, ada V2, ada V3. V ini verb ya, atau kata kerja. Nah, ada yang reguler, ada yang irregular. Yang regular ini ketika dia menjadi V2, maka cukup ditambah ed terakhirnya. Ketiga juga seperti itu, tambah ed. Nah, ada beberapa kata bahasa Inggris yang irregular. Jadi dia tidak pakai pola, tidak ditambah ed. Dia bentuknya memang ada katanya tersendiri ketika bentuk V2 yang totally mungkin berbeda dengan V1 atau bahkan sama saja dengan V1 dan V3. Misalnya when ini bentuk kata kerja kedua. Kata bentuk kerja pertamanya adalah go. Nah, bentuk keduanya when ya. Bentuk ketiganya adalah gone. Tapi dalam bahasa Inggris yang lebih banyak adalah bentuk regular atau kata kerja yang beraturan yang cukup ditambah dengan ed untuk V2 dan V3. Sedangkan yang untuk yang regular yang memang bentuknya berbeda total dari V1 dan V3 misalnya, itu tidak sebanyak, lebih sedikit dibandingkan dengan regular. Hanya saja dalam bahasa Inggris, dalam dilihat dari frekuensi penggunaan, 100 terbesar kata kerja yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris didominasi oleh kata kerja yang irregular atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kalau misalnya kata kerjanya regular, maka kita cukup tambahkan ed. Misalnya he walked, tambah ed, to school yesterday. Karena ini kan sudah lampau, ini petunjuk waktunya. Berarti ini menandakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan, sudah terjadi, dan sudah selesai, yaitu kemarin. Maka kata kerjanya kita pakai ed. Nah, bagaimana misalnya kalau
kata kerjanya irregular atau tidak beraturan yang tidak bisa ditambah hanya dengan cukup ed, tetapi bentuknya jauh berbeda dari V1 misalnya. Contoh kata kerja pergi. Nah, kata kerja pertama pergi adalah go. Jadi misalnya kalau kita pakai gunakan untuk hari ini, I go to school. Berbeda kalau misalnya kita merujuk saya pergi kemarin atau dia pergi kemarin. Misalnya he went to the city last night. So, kata gone ini berubah menjadi went karena bentuknya pas, bukan go lagi. Karena bentuknya pas ya. Last night ini penanda waktu. Jadi, kalau kita lihat modelnya seperti itu. Nanti kita lanjut lagi kapan kita gunakan ini. Nah, simple past ini digunakan untuk mengekspresikan aktivitas yang terjadi pada waktu lampau dan sekarang sudah tidak terjadi lagi. Nah, kita juga menggunakan past tense kalau ada dua kalimat yang memakai simple past dan salah satunya memakai when. When ini kapan ya, tetapi dalam kalimat bisa digunakan artinya ketika. Maka yang memakai when itulah yang duluan terjadi. Jadi ceritanya kalau ada dua kalimat nih dalam bahasa Inggris. Nah, satu kalimatnya itu menggunakan simple past tense atau ya bentuk lampau. Nah, kemudian dihubungi oleh kata when. Maka kalimat yang menggunakan kata when ini itulah yang duluan terjadi dan itulah yang memakai bentuk past. Misalnya, kalau yang ini tadi yang simple past digunakan untuk mengekspresikan aktivitas yang terjadi pada masa lampau, misalnya Dr. Ismail taught at Hasanuddin University for 10 years. Ya. Dr. Ismail mengajar di Unhas selama 10 tahun. Bisa juga I knew, ini dari kata know, I know ya. Nah, bentuk pertamanya know. Ali was a teacher. Nah, ini bentuk kedua dari is. Nah, I bought ini dari kata pertama adalah buy. Tapi karena dia merujuk ke bentuk lampau, karena ada kata-kata 3 days ago, 3 hari yang lalu, maka kita gunakan bentuk yang lampau. Bentuk lampau dari buy adalah bought. Nah, bought ini new dan taught ini teach ya, dari kata teach. Nah, semuanya ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Makanya kita tidak cukup hanya menambahkan ed di belakang. Misalnya I know tidak boleh, I bought buy no. Nah, fungsi penggunaan yang kedua adalah jika ada dua kalimat yang salah satunya simple past dan salah satunya lagi menggunakan kata when, maka when inilah yang duluan terjadi dan ya, jadi ada dua kejadian, semuanya kedua-duanya terjadi pada masa lampau. Lampaunya tidak harus diartikan 10 atau puluhan tahun sebelumnya, bisa terjadi kemarin atau bahkan bisa beberapa jam, bahkan lagi bisa beberapa menit yang lalu. Contohnya, I stood under a tree when it began to rain. So, ini kata kerja tidak beraturan ya. Stood dari kata stand, berdiri. Kemudian ada kata when, ini dua kalimat dan ini satu kalimat. Nah, satu kalimat lagi ini kedua. Nah, yang mana duluan terjadi? Maka inilah yang duluan terjadi. Karena dia yang ada kata when-nya. Berarti ketika dia berdiri di bawah pohon, ketika hujan ini sudah terjadi, sudah mulai turun. Contoh yang kedua misalnya, when I drop my cup, the coffee spill on my lap. Nah, inilah terjadi duluan karena ini kata atau kalimat yang ada kata when-nya. The coffee spill on mine.
Nah, ketika cangkirku jatuh, kopi itu tertumpah di pakuanku. Jadi otomatis ini dulu yang terjadi ketika cangkirku jatuh. Nah, barulah kemudian tumpah. Kalau tidak, bukan ini dulu yang terjadi, ya karena bisa tumpah. Nah, penggunaan simple past itu biasa tandai dengan yesterday, bisa last night, bisa last week, last month, last year, atau tonight, 2 days ago, weeks ago, years ago, atau bisa when. Ini semua penanda bahwa kalimat itu atau ada penanda waktunya, misalnya 1945 tahun ini. Nah, bagaimana perbedaan present perfect dan simple? Nah, kalau present perfect itu jadi present perfect itu kayak ada has yang kalau kita belajar di buku Be Your Basic-nya Pastor, maka dia masuk B3 dan itu have, has, have, had ya, tambah had kalau lampau, tambah dengan verb 3. Maka itu disebut dengan past perfect, present perfect. Nah, ini termasuk present perfect nih, karena sekarang. Nah, apa bedanya present perfect dengan simple past? Kalau present perfect, kejadian ini jadi X ini, nah sudah terjadi tapi masih ada dampaknya seperti sampai sekarang. Kalau simple past, ini sudah terjadi masa lampau dan sudah selesai, tidak ngefek lagi ke masa sekarang. Nah, biasanya ditandai kata-kata for. For ini artinya selama, bisa dipakai baik untuk present perfect atau simple past. Since yang artinya sejak, artinya karena. Tapi dalam konteks waktu dia artinya sejak. Dipakai untuk present perfect, tetapi tidak digunakan untuk simple past. Okay. I hope it's clear. Nah, we use simple past tense to express an activity that completed. Jadi sudah komplit, sudah selesai terjadi di masa lalu, di masa lampau. Nah, tipe kalimat-kalimat di past tense itu bisa afirmatif atau bentuknya positif, bisa negatif, bisa interrogatif atau kalimat bertanya. Contohnya kayak gini. Misalnya ini afirmatif, they went to school. Ini bentuk positifnya. Nah, bentuk negatifnya misalnya they didn't. Kenapa pakai didn't? Karena bentuk lampau. Did ini bentuk lampau dari does atau do. Nah, dia bentuk lampau, karena lampau kita gunakan did. Kemudian ada negasi no atau kata negatif no. Kemudian ini verbnya, karena dia sudah ada kata bantu ini did not, maka dia kembali ke V1. Bukan tetap when, karena dia sudah ada did not di belakang, di depannya ini. Nah, begitupun kalau bentuknya bertanya. Ada did ini maju ke depan, maju ke sini, did they, ya, kemudian not tidak ya. Did they going, tetap go to school. Ini bertanya. Nah, contoh yang kedua, he swam. Swam ini bentuk lampau dari swim. Dari swim, nah, kita bentuk negatif. Ini did not ya. Jadi tulisannya bisa did not panjang, kalau disingkat did not itu apostrof n, kemudian t. Swim ini bentuk kembali ke bentuk V1. Jadi karena didn't ini menetralisir kemudian menyebabkan swam kembali ke bentuk V1. Nah, bentuk kalimat bertanya juga sama seperti sini. Jadi did ini maju ke depan, mengawali kalimat, did he dengan subjek, terus kata kerja swim, kata kerja bentuk pertama ya. Okay. Where did he swim? Nah, kalau misalnya kita bertanya lagi yang ada 5W 1H seperti what, where, when, dan seterusnya, maka ini tinggal ditambah di depan. Ya, di mana dia mandi atau berenang, sorry. Where did he swim?
So, what did they do yesterday? Ini gambarnya. That, nah, bentuk yang lampau, ada ini lampau, penunjuk lampau. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kejadian sudah lampau, berarti kita gunakan kata kerja bentuk lampau. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan es krim. Nah, apa artinya makan dalam bahasa Inggris? Itu eat, ya. Eat. Eat. Nah, bentuk lampau dari eat adalah add an ice cream. Nah, ini kata kunci. Kalau simple past dia ada kata yesterday, last week, last night, 2 days ago, on Saturday, last weekend, dan seterusnya. Nah, what did they do last week? Apa yang mereka lakukan minggu lalu? Last week. Ini gambar apa? Orang yang bangun rumah. Ini orang habis belanja. Ini mobil baru. Ini orang ngecat, anak kecil ngecat. Ini apa? Bikin kue. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bentuk kalimatnya ini semua dengan konsep waktu minggu lalu? Berarti bentuknya lampau. Yang pertama tadi kita gunakan bill dari kata bill. A house. Kemudian yang kedua, she bought a car. Ini bought bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah dari kata buy. Kemudian he drove. Nah, a car. Ini drove bentuk pertamanya adalah drive. Ya kan? Kemudian they cook. Ada yang masak tadi, they cook a cake. Nah, cook ini yang pakai ed bentuk kedua dari cook. He painted. Nah, tadi anak kecil yang sedang melukis. Kata painted. Menjadi kata paint. Nah, perhatikan ini. Wait a minute. Ini cukup ditambah dengan ed. Ini cukup ditambah dengan ed. Ini semua termasuk apa? Oke, termasuk reguler karena kita cukup tambah ed bentuk kedua dan ketiga. Kalau ini beda, kita tidak bisa hanya serta-merta menamakan dia. Dia memang bentuknya sangat berbeda. Entah itu konsolannya atau ada penambahan atau huruf terakhir berubah, misalnya ini kata bill ya, d di sini, kemudian bentuk keduanya t di sini, kemudian buy, kemudian berubah jadi bought, dan seterusnya. Cara bacanya, oh ya, untuk regular verb caranya cook, paint. Ini kalau mau agak perjelas idenya, cook atau painted, tapi jarang sih kalau orang fix sama saya, mereka bacanya cook. Nanti lihat konteksnya. Nah, biasa juga agak diputus cook atau paint untuk memperjelas bahwa itu. Nah, bagaimana dengan gambar ini? What did they do last Tuesday? Ada di sini. Last Tuesday. Nah, apa kira-kira mereka lakukan ini? Ini perempuan makan coklat, ada baca buku, ada yang mengerjakan apa ini? Homework, ya, tugas. Kemudian ada laki-laki yang sedang merenung atau berpikir. Nah, ada yang seekor tikus sedang makan dan minum. Nah, bagaimana membentuk kalimat ini? Bagaimana interpretasi terhadap gambar ini? Kelima gambar ini. Seperti tadi contohnya di sebelumnya. Nah, tugas Anda adalah membuat kalimat pas tentang kejadian berdasarkan gambar ini. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Right? Okay, I think that's enough for today, and thank you. Let me know if you have any question. You can contact me via email or WhatsApp number. Thank you and have a good day.